Rose dan bergamotnya wangi banget. Tuh kan ini begitu pertama disemprot tuh bikin batuk. Ini wanginya kayak wanginya itu tuh lebih ke wangi apa ya? Parfum teraneh menurut aku ini. Mencium kayak bau-bau rokok mentah gitu loh. Sebelum aku mulai videonya, fix aku mau minta maaf karena menurut aku ini reviewnya salah satu review yang paling lama aku naikin, padahal produknya tuh parfum. Karena jujur agak susah sampai nemu titik aku menyukai parfum-parfum dari Mauve Beauty ini. Pada saat produknya datang, aku sempat menyesal, ngapain sih aku beli ini tuh wanginya nggak aku banget. Apakah harus aku kasih ke orang? Apakah harus aku jual lagi? Karena sebenarnya ini wanginya at first gitu kayak enggak banget deh, kayak mikir seriusan nih bakal ada yang pakai parfum ini. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya aku menemukan titik sukanya dan aku bisa naikin reviewnya di YouTube aku. Jadi parfum ini tuh waktu launching spesial di Jakarta X Beauty. Kemarin waktu Bandung X Beauty kebetulan aku nggak masuk, jadi aku nggak tahu apakah di sana tersedia atau enggak. Cuman pas kemarin aku beli parfum-parfum ini just tip sama teman aku Riana, dan dia sudah mau berbaik hati gitu ya. Nggak cuman just tip, tapi juga dia menjelaskan wangi-wangiannya kira-kira begini. Aku baca di si Instagramnya, aku bandingin dengan deskripsi dari Riana, makin pusing jujur. Sampai akhirnya aku membeli parfum yang dari segi botolnya kayaknya menarik nih. Nah, kalau yang pertama aku beli yang Butterfly Kiss, warnanya ungu dan menurut aku kayak standar aja parfum. Aku sudah bisa membayangkan pasti wanginya agak feminim gitu, itu yang paling aman menurut aku. Dan harganya 370.000. Terus yang kedua aku beli Tobacco Desire. Namanya aja udah tobacco kan, kayak harusnya sih ini wanginya unik banget. Harganya 399.000. Dan yang terakhir aku beli Couture Black Dress. Nah, itu juga harganya sama 399.000. Secara parfum menurut aku harganya nggak terlalu mahal sih, kayak banyak parfum brand lokal yang harganya segitu. Karena aku penasaran, aku akhirnya membeli ketiga itu. Sebenarnya kalian masih ingat nggak sih Tasya itu pernah collab sama brand Vocalour dan menurut aku produknya tuh kayak biasa aja. Akhirnya dia mengeluarkan Mother of Pearl, dimana aku baru melihat bahwa oh iya ya emang ini yang Mother of Pearl tuh produknya bagus-bagus gitu, spesial, dibikin seniat mungkin. Nah, pada saat aku tahu Mauve Beauty bakal ngeluarin parfumnya, dan pas aku baca-baca ternyata mereka tuh bekerja sama dengan pembuat parfum yang memang sudah ada namanya. Makinlah penasaran. Pada saat pertama kali datang produknya, aku langsung gak suka sama kedua produk ini karena menurut aku wanginya nggak aku banget. Makanya aku menyarankan sama kalian, kalau kalian memang cuman penyuka parfum biasa atau suka parfum yang reguler, mungkin pada saat kalian mencoba kedua parfum ini kalian nggak akan suka. Nah, kalau untuk yang Butterfly Kiss ini masih oke lah menurut aku. Kita bahas dulu yang Butterfly Kiss, karena menurut aku ini tuh parfum yang biasa dipakai cewek-cewek dan mostly cewek-cewek tuh bakal suka sama Butterfly Kiss ini. Banyak yang bilang katanya packagingnya masih lebih mewah yang lama, tapi kalau aku pribadi yang lama aku nggak punya gitu ya, tapi jadi yang ini cukup aja. Dulu aku nggak beli karena menurut aku mahal banget sih. Oke, untuk yang ini tuh kalau kita baca ya di e-commerce-nya, katanya ini tuh wanginya bergamot, rose, tuberose, dan musk. Kalau aku cium memang kayak si rose dan bergamotnya wangi banget. Terus untuk musknya juga dia kecium banget. Dan emang ini tuh wanginya feminim banget, witty dan fresh. Feminim tapi fresh gitu. Masih ada manisnya sih sedikit, tapi kayak dewasa. Menurut aku kalau remaja pakai ini masih terlalu wangi sih. Dari ketiga parfum yang aku beli ini, ketiganya itu wanginya lumayan strong. Jadi bukan tipe-tipe buat kalian yang suka pakai parfum yang low key, pengennya yang kecium kayak ringan aja. Enggak, ini tuh parfumnya emang parfum yang langsung kecium banget. Nah, sejujurnya kalau diantara ketiga produk yang aku beli, yang awalnya aku pikir ya udah deh aku beli Butterfly Kiss aja, kayaknya ini bakal paling aman, yang kayaknya bakal bisa dipakai daily. Ternyata akhirnya ini yang paling gak aku suka, karena nggak tahu kenapa kayak terlalu feminim, terlalu dewasa, terlalu rose gitu wanginya, dan aku ngerasa kayak bukan aku banget. Terus jadi kalau misalnya kita masuk ke ruangan pakai ini tuh udah pasti orang akan nyium parfum kita, tapi aku nggak pengen punya wangi yang kayak gini.
Tapi balik lagi ya, sebenarnya kan parfum tuh selera. Nah, ini review berdasarkan selera aku, orang yang sebenarnya penikmat parfum aja, nggak ahli-ahli banget. Oke, yang kedua aku akan bahas Couture Black Dress yang warna hitam ini. Ini elegan banget sih menurut aku, hampir jarang lihat parfum yang botolnya warna hitam dan cairannya warna hitam. Tapi tenang aja, dipakai di baju dia nggak warna hitam sih, di badan juga dia nggak jadi hitam ya. Oh iya, untuk ketiga parfum ini, spraynya sih aku suka karena kayak cukup, tuh kan, ini begitu pertama disemprot tuh beneran deh, kayak jadi bikin batuk. Semprotannya bagus, menyebar dengan sempurna, botolnya juga oke. Nah, pertama kali aku nyium parfum yang Couture Black Dress ini ya, aku langsung gini nih, ini wanginya kayak gitu langsung. Dan aku langsung nyobain yang Tobacco dengan respon yang sama, aku langsung mikir, apa ini dijual aja ya, beli 400.000. Tapi akhirnya aku memberikan kesempatan karena semakin lama dicium wanginya itu ternyata enak. Dulu kalau aku dengar orang membahas parfum tentang dry down, tentang base note, aku baca tapi aku nggak paham. Tapi berkat dua parfum ini akhirnya aku paham betul, karena dua parfum ini pada saat pertama kali semprot aku nggak terlalu suka, tapi makin lama aku makin suka. Nah, katanya keynotes-nya sendiri, bacaannya aja wanginya tuh oriental, spicy, gourmet, and musk. Top note-nya ada candied fruit dan lily of the valley. Tapi menurut aku wangi itu kayak rempah gitu loh pertama kali disemprot. Terus middle notes-nya ada amber and cashmeran. Base note-nya itu ada musk dan vanilla. Aku suka banget sih base note-nya, makin lama makin dipakai menurut aku makin enak banget. Terus ini wanginya ketiga-tiganya juga awet, jadi nggak perlu yang sering-sering banget semprot. Tapi kalau kalian memang pengen wanginya festif banget gitu ya, dari jauh udah kecium, bisa kalian semprotin terus-menerus dan nyegak di awalnya doang. Karena emang menurut aku dia tuh spicy-nya lumayan kencang, tadi aja aku agak sedikit batuk. Vanilanya ini kenceng banget untuk yang Couture Black Dress, jadi buat kalian yang suka vanilla, ini mungkin bisa kalian coba. Wanginya itu tuh lebih ke wangi kue kata lo. Nah, kata Pak Kembu kayak wangi kue, tapi awalnya kayak wangi spicy, rempah-rempah gitu loh. Kebayangkan pertamanya wangi spicy sampai kayak gitu, tapi akhirnya dia jadi wangi vanilla dan wangi kue. Nah, itulah di situ aku baru mengerti, oh ini toh yang namanya dry down dari sebuah parfum. Ini tuh elegan wanginya, terus udah gitu mature. Jadi kalau kalian anak muda, mungkin menurut aku anak muda young and fresh tidak akan suka. Ini cocok buat dipakai malam menurut aku, dan kerasanya tuh mewah banget untuk wanginya. Nah, akhirnya kita ke parfum yang ketiga, ini Tobacco Desire. Parfum teraneh sih menurut aku ini. Bukan aneh sih, sebenarnya kan aku tuh bukan parfum tuh kan pasti batuk. Aku tuh bukan parfum entusias ya, jadi kayak baru gitu menemukan pengalaman menggunakan parfum-parfum ini. Ini pada saat dicium, wanginya tuh spicy banget, kayak wangi rempah-rempah yang langsung nyegak gitu. Makanya aku dari awal nggak terlalu suka sebenarnya. Nah, top notes-nya sendiri dia ada tangerine, cocoa, plum, dan mandarin. Middle notes-nya vanilla, honey, dan magnolia. Base note-nya saffron, labdanum, leathery, and tobacco. Sebenarnya dari pertama kali aku nyium, sebenarnya si tobacco-nya ada di base note. Tapi dari pertama nyium tuh aku mencium kayak bau-bau rokok mentah gitu loh. Tapi bukan bau rokok yang bau asap ya, yang rokok udah diisap gitu, enggak. Tapi rokok yang mentah gitu. Dan menurut aku ini wanginya lebih ke unisex, bisa dipakai cowok atau cewek. Sekali lagi ini juga menurut aku wanginya dewasa banget. Jadi kalau kalian yang masih muda, fresh and young, kayaknya kalau pakai ini rada kurang cocok. Tidak cocok juga kalau misalnya kalian mau ketemu di kampus sama dosen gitu, ini wanginya rada kurang oke. Tapi lama-kelamaan setelah dia dry down aku suka banget. Tapi lama-kelamaan setelah stop notes-nya hilang, terus middle notes-nya hilang, dan sisa base note-nya aku suka banget. Si tobacco-nya tuh malah makin lama makin lembut dan membuat orang bertanya-tanya ini parfum apa sih gitu. Tapi memang pertamanya juga rada kurang gitu. Kalau misalnya kalian punya ketiga parfum yang lagi aku bahas hari ini, tulis dong di kolom komentar menurut kalian ketiga parfum ini tuh gimana sih. Terus untuk yang si tobacco ini tuh semprotnya memang nggak bisa langsung banyak karena aku sendiri jadi kayak ini baunya
agak-agak terlalu nyegak gitu ya, tajam banget. Biasanya aku pakai di pergelangan tangan, di leher. Kalau misalnya aku pengen wanginya sedikit ekstra, tunggu kayak 5 menit atau 10 menit baru aku tambahin lagi. Wanginya tahan gak sih? Menurut aku ini wanginya tahan banget dan sampai 5-6 jaman tuh masih nempel, masih kecium di baju apalagi. Tapi kalau aku lebih suka nyemprotin di tangan atau di leher aku. Termasuk recommended atau enggak, menurut aku ini tuh kayak 50-50. Aku nggak berani bilang bahwa parfum ini tuh pasti bakal enak, pasti kalian bakal suka, enggak, karena memang menurut aku pribadi kalian tuh nggak bisa blind buy untuk produk ini, bener-bener harus nyium dulu, harus menunggu dulu, harus ngerasa-rasa dulu baru kalian tahu akan suka atau enggak. Tips dari aku, sebelum membeli parfum ini mendingan beli dulu yang testernya yang kecil-kecil itu, baru kalian pakai tuh kira-kira seminggu. Kalau sudah tahu oh ini kayaknya enak, oh ini endingnya nggak enak, baru kalian putuskan untuk membeli atau enggak si produknya. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Boleh dong kalian tulis di kolom komentar kalau parfum favorit kalian itu parfum merek apa, tipenya yang mana. Siapa tuh nanti kalau aku penasaran, aku jadi pengen icip-icip, pengen sniff-sniff, dan nanti ujungnya malah jadi beli keracunan sama kalian. Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye!